Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Den Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bedah karya sport center yang ada di China, yaitu Beat Sport Center. Oke, Beat Sport Center ini tuh berlokasi di Beijing Sport University Athletic Field, yaitu di distrik Haidian, Beijing, Tiongkok. Lokasinya itu ada di sini, ada di tengah-tengah kawasan Beijing Sport Center, yaitu bagian utaranya itu merupakan kawasan Beijing Sport Center, bagian selatannya itu Beijing University, yaitu untuk tempat-tempat belajarnya. Yang di area barat itu merupakan jalan tol Jinsing. Kemudian di area timur merupakan Beijing University. Kemudian Beat Sport Center ini itu merupakan salah satu bangunan sport center yang ada di Cina, yaitu terdiri dari dua arena olahraga utama. Yang pertama itu lapangan basket dan yang kedua itu kolam renang dengan 3.000 kursi penonton untuk di lapangan basket. Dan di lapangan basket sendiri itu bisa digunakan sebagai tempat olahraga taekwondo, tenis meja, dan juga buat event-event lainnya. Bangunan sport center ini tuh ada di kawasan Beijing University yang memang diperuntukkan untuk arena-arena olahraga. Jadi di Beat Sport Center ini tuh sebenarnya terdapat banyak cabang olahraga seperti sepak bola, tenis meja, terus kolam renang, atletik, dan juga yang lain-lainnya. Cuma di sini saya akan menjelaskan mengenai sport fit. Bangunan ini itu merupakan bangunan dari arsitek Atelier Alter Arsitek dengan area 15.692 meter persegi dan resmi beroperasi pada tahun 2019. Drawing plan untuk lantai 1 itu ada hall yang ada di tengah, kemudian ada lapangan basket, dan terus ada tempat gym, terus mix zone. Mix zone ini tuh terdiri dari arena para media, terus juga ada toilet dan juga ruang-ruang pendukung lainnya. Kemudian ada kolam renang dan juga ada service zone. Service zone di sini tuh bisa diartikan sebagai area bilas untuk kolam renang dan juga area ganti. Dan yang terakhir itu ada control room untuk kolam renangnya. Interiornya untuk yang lapangan basket ini bisa digunakan untuk arena olahraga lainnya. Kemudian ini juga ada kolam renang yang terdapat 9 line. Untuk di lantai 2-nya itu, ada hall. Kemudian di lapangan basket di tengah-tengah, dan ada di kanan kirinya itu terdapat kursi penonton dan juga ada kursi penonton khusus VIP. Kemudian untuk nomor 5 dan 6 ini merupakan service room, dan nomor 7 itu lobby, dan nomor 8 itu void kolam renang. Jadi kalau kita melihat dari ruang serbaguna di nomor 9, kita bisa melihat view kolam renangnya. Sementara untuk yang nomor 10 itu juga merupakan ruang serbaguna. Nah, ini merupakan tampak dari sisi timur, sisi barat, sisi selatan, dan juga sisi utara. Dari tampak ini kita bisa melihat untuk sisi barat tampaknya terdapat banyak kisi-kisi karena memang area barat terlalu banyak cahaya, juga tidak bagus. Ini merupakan potongan dari bangunannya. Kita bisa melihat atapnya memang dibuat seperti kurva S, yang bisa diartikan seperti gelombang air atau gelombang semangat. Dan di sini ada potongan untuk area
tribun penontonnya, dan di tengahnya merupakan lapangan basket, dan di sini merupakan kolam renang. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menganalisa dimulai dari hubungan ruang di lantai 1. Hubungan ruang di lantai 1, kita bisa lihat ada 2 pintu utama. Pertama itu main entrance dan juga entrance secondary. Kemudian ke hall. Hall ini tuh sebagai pusat dari semuanya, jadi kayak sentral dari semua ruangan karena memang berada di tengah-tengah. Dan di hall ini juga terdapat tangga untuk ke lantai 2, ada di sisi dekat dengan pintu main dan juga pintu secondary. Kemudian ada mix zone, lapangan basket, kemudian juga ada tempat gym. Terus ada kolam renang, service zone, dan juga control room. Dari hubungan ruang ini kita bisa masuk ke zoning. Yang pertama itu zona publik, itu dari pintu masuk, hall, dan juga tangga, itu merupakan zona publik. Sementara untuk mix zone, lapangan basket, kolam renang, service zone, itu merupakan semi private. Untuk control room dan tempat gym, itu zona privat. Lanjut ke hubungan ruang lantai 2, itu zona masuknya dari tangga yang berada di atas dan bawah, kemudian ke hall dan juga lobi lantai 2. Hall dan lobi lantai 2 ini tuh bisa diartikan juga sebagai zona sentralnya dari penghubung ruang-ruang. Kemudian ada ruang serbaguna, ada 2 buah. Terus service room, bangku penonton, dan juga penonton VIP. Semuanya memang tersentral ke hall dan lobi lantai 2. Sehingga kita bisa masuk ke zoning. Untuk zona publik itu di tangga, lobi, ruang servis, bangku penonton, hall itu merupakan zona publik. Sementara untuk ruang serbaguna 1 dan 2 itu merupakan semi publik. Sementara untuk penonton VIP zona private, karena tidak semua orang bisa masuk ke penonton VIP. Lanjut ke konsep gubahan massa. Di sini arsitek memang mencoba untuk membuat 2 buah tempat, yaitu kolam renang dan juga lapangan basket. Tetapi arsitek di sini seperti ingin membangun sebuah bangunan yang menjadi satu kesatuan, walaupun terdapat 2 arena olahraga dengan ditambahkan 1 koridor di tengah sehingga memudahkan akses. Di sini bisa kita lihat, kemudian bisa ke atapnya, dan atapnya juga didesain terdapat 3 layer. Di sini bisa kita seperti membagi. Layer pertama itu untuk lapangan basket, layer kedua itu untuk koridor, dan layer yang satunya lagi itu untuk kolam renang. Lanjut ke fungsi analisis ruang. Di sini untuk fungsi analisis ruang lebih ke seberapa luas sih ruangan-ruangan yang ada di Beach Sport Center ini. Dan kita bisa lihat untuk area swimming pool memang didesain cukup luas dan juga didesain tinggi agar sirkulasi cahaya itu baik. Kemudian untuk lapangan basket, karena terdapat tribun penonton, sehingga didesain agar sisi kanan dan kirinya itu untuk lapangan penonton, sementara untuk di tengahnya itu lapangan basket. Untuk di sisi yang satunya lagi itu untuk area-area akses seperti tangga dan juga ruang-ruang pendukung lainnya. Lanjut ke sirkulasi diagram. Ini tuh lebih ke posisi akses masuk para penonton dan juga para pengguna yang lainnya. Di sini didesain tangganya itu terdapat 3 tangga yang terdapat di ujung setiap bangunan, yaitu sisi barat dan juga sisi timur. Kemudian terdapat juga 1 di tengah. Lanjut ke struktur material atap. Di sini
struktur material atapnya itu memang bentuknya ingin seperti kurva es atau memang gelombang air dengan bentuk-bentuk seperti parabola, kemudian juga ditambah dengan struktur dari bangunan, struktur dari atapnya juga mengikuti gelombang dari si proyektor parabolanya, dan interiornya juga mengikuti, sehingga dari tampak interior juga kita bisa melihat struktur dari atapnya. Lanjut ke grid struktur atapnya. Nah, di sini memang arsitek mencoba untuk membuat atapnya itu terlihat menarik dengan pembuatan seperti triangular, segitiga-segitiga, di mana terdapat beberapa segitiga yang dikombinasikan materialnya, seperti terdapat kaca sehingga bisa merefleksikan lampu ketika di malam hari ataupun pas siang hari kita bisa tetap mendapatkan sinar matahari. Lanjut untuk ke detail drainase dan dinding. Di sini memang atapnya karena berbentuk kurva S sehingga perlu banyak sistem drainasi sehingga ketika hujan airnya itu tidak terlalu menggenang, sehingga terdapat seperti talang air yang ada di sudut-sudut setiap celah. Kemudian untuk dindingnya juga dibuat di sini dindingnya menggunakan kaca. Sementara untuk atapnya, untuk plafonnya dibuat menggunakan plat aluminium dan juga ditambah dengan kaca. Lanjut di sini mengenai standar lapangan basket. Untuk standar lapangan basket, saya melihat lapangan basket pada Beach Sport Center sudah memenuhi standar, didukung dengan jarak lapangan dan penonton yang cukup jauh. Untuk standar kolam renang, di sini juga saya melihat sudah standar. Standar kolam renang memang ada 9 line, dan di Sport Beach Center juga sudah 9 line. Untuk kelebihan dari Beach Sport Center, menurut saya yang pertama, sirkulasi ruangnya itu tertata dengan baik, ditambah dengan akses keluar masuk yang tersentral, yaitu ada di tengah-tengah koridor antara dua buah arena olahraga. Itu sangat memudahkan untuk akses keluar masuk. Kemudian yang kedua, atapnya itu berbentuk seperti kurva S sehingga menambah estetik, ditambah dengan area semi terbuka untuk sirkulasi udara dan view. Benar. Karena view di sini itu kan merupakan pegunungan-pegunungan. Sehingga memang untuk di area kolam renang itu terdapat semi terbuka dengan plafon, dengan dindingnya itu full kaca. Kemudian yang ketiga itu memiliki ruangan yang multifungsi sehingga bisa digunakan untuk di kegiatan apa saja. Di sini itu lapangan basketnya itu bisa digunakan untuk event-event olahraga, juga bisa digunakan untuk taekwondo, tenis meja, sehingga bisa multifungsi. Kemudian untuk kekurangannya, menurut saya yang pertama itu tidak ada kursi penonton di area kolam renang. Seharusnya kita bisa ada beberapa tempat duduk untuk kolam renang, sehingga bisa para penonton untuk melihat arena kolam renang. Untuk yang kedua, itu area landscape-nya belum terdesain sehingga masih lahan rumput. Yang saya lihat itu memang masih banyak rumput di area sekitarnya, sehingga masih belum ada inovasi-inovasi landscape. Kemudian yang ketiga itu tidak ada inovasi dari segi penghematan energi seperti panel surya dan lain-lain. Yang saya lihat itu mereka lebih fokus ke material dan juga bentuk dari bangunan Beach Sport Center ini sendiri. Untuk kesimpulannya, Sportfield Haidinkyu China atau lebih dikenal dengan Beach Sport Center ini itu merupakan bangunan arsitektur yang sangat modern, estetik dengan pemilihan bentuk atap seperti kurva S yang memang unik, yang melambangkan gelombang air karena memang terdapat kolam renang.
dan juga ditambah dengan material yang menambah unsur modern pada bangunan seperti penggunaan kaca, penggunaan atap aluminium dan lain-lain. Untuk interiornya itu didesain menonjol karena memang didesain untuk struktur atapnya itu terekspos, sehingga ini cukup menambah nilai plus pada bangunan ini. Apalagi menggunakan bahan plat aluminium, kemudian juga ditambah dengan material kaca sehingga terdapat kayak sinar matahari atau untuk pas siang hari dan juga pas malam hari itu bisa memantulkan cahayanya. Untuk landscape-nya di sini bangunan ini tuh memang belum terdesain untuk dari segi landscape sehingga masih banyak padang rumput di kanan kirinya sehingga kurang untuk mendukung dari bangunan Beach Sport Center ini. Oke, demikian penjelasan saya mengenai bedah karya Beach Sport Center. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 16 menit, anjir.